Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 28 Mei 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dan saya akan membacakan secara khusus ayat yang ke-26 bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita ingat ketika Yesus hendak berpisah dengan murid-muridnya karena dia harus kembali ke dalam kemuliaannya, maka Yesus sudah mengingatkan kepada para murid bahwa sekalipun dia pergi, tapi penolong akan diutus untuk datang menyertai kehidupan para murid. Dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kalau kita perhatikan dengan baik, apa yang pernah dijanjikan oleh Yesus itu ternyata telah menyertai dan memberkati para murid dengan begitu dahsyat. Roh kebenaran, Roh Kudus itu telah memenuhi kehidupan para rasul, di antaranya Paulus dan Silas. Karenanya mereka dapat mengalami perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan khususnya pada ayat yang ke-19 dan seterusnya, maka pelayanan Rasul Paulus di Kaisarea Filipi itu dimulai dengan Paulus dan Silas itu membebaskan roh tenung dari seorang perempuan. Kita tahu bahwa di Filipi seorang perempuan itu memiliki roh tenung, dan melalui dia para penguasa, para pejabat di sana itu telah mendapatkan banyak keuntungan dari hasil tenung dari perempuan dimaksud. Tetapi ketika kehadiran Paulus dan Silas di Filipi, maka mereka memerintahkan roh tenung itu keluar dari dalam diri perempuan dimaksud. Dengan demikian perempuan itu tidak lagi punya kuasa apa-apa untuk melakukan tenung, apalagi mendatangkan keuntungan bagi para penguasa pada waktu itu. Sebagai akibatnya, Paulus dan Silas itu disetrui, dimusuhi oleh para pembesar pada waktu itu. Dengan demikian mereka menghasut orang banyak untuk berseteru dengan Paulus dan Silas. Dan di dalam bacaan tadi dengan jelas dikatakan bahwa banyak orang telah menentang mereka. Dan kemudian mereka mengoyahkan pakaian dari Paulus dan Silas. Lalu mereka mendera Paulus dan Silas berkali-kali, kemudian memasukkan mereka ke dalam penjara. Ini sebuah tindakan yang tidak memenuhi sebuah prosedur dalam hukum pemerintahan Romawi pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi pada waktu itu Paulus sebagai Silas tahu bahwa apa yang mereka terima
di mana mereka didera dengan hebat dan dimasukkan ke dalam penjara, itu adalah tindakan yang tidak prosedural. Tetapi mereka tidak bisa dapat menuntut itu, meminta kepada pemerintah Romawi untuk meminta keadilan. Sebab mereka tahu bahwa situasi yang mereka hadapi saat itu adalah orang-orang di sekitar mereka, termasuk kepala penjara, itu telah diprovokasi oleh para pembesar pada waktu itu. Karena itu Rasul Paulus dan Silas merasa bahwa mereka tidak mungkin meminta keadilan melalui manusia. Mereka meminta keadilan dari Tuhan sendiri. Paulus dan Silas tahu bahwa orang-orang yang telah diprovokasi, tidak mungkin mereka berdua bisa dapat memberi keterangan apalagi menenangkan mereka. Mereka tidak mungkin memberi penjelasan kepada mereka dan mereka tidak mungkin akan mendengarkan mereka. Sebab orang-orang yang sudah terprovokasi itu adalah orang-orang yang sudah mulai brutal dan telah melakukan tindakan-tindakan yang jahat terhadap kehidupan mereka. Itulah sebabnya Paulus dan Silas mencari jalan lain. Mereka di tengah-tengah penderitaan itu, mereka mengadu kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah telah terjadi sebuah gempa. Dan ini gempa yang sangat khusus, sangat spesial, sangat luar biasa, sangat dahsyat. Karena gempa yang terjadi itu tidak meruntuhkan tanda-tanda yang ada di dalam penjara itu. Apalagi kita tahu bahwa Paulus dan Silas itu dipenjarakan di penjara di ruangan tengah yang paling dalam dan gelap. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel dan melihat penjara di bawah tanah, pasti mengetahui kondisi dan keadaan demikian. Karena itu, di tengah-tengah keadaan yang tanpa cahaya dan juga tanpa udara, Paulus dan Silas memilih untuk mereka harus membawa persoalan dan pergumulan mereka ke hadapan Tuhan. Dan hasilnya adalah telah terjadi gempa dan sendi-sendi penjara itu tergoncang sehingga pintu-pintu penjara itu terlepas. Bahkan pasungan dari kedua rasul itu, Paulus dan Silas, pun terlepas sehingga mereka berdua telah terlepas dan bebas dari belenggu pada waktu itu. Tapi kita bisa perhatikan di sini, Paulus dan Silas tidak mau melarikan diri. Mereka tetap berada di situ. Mengapa mereka harus berada di situ? Mereka tidak mau melarikan diri supaya mereka bisa terus bersaksi tentang kedahsyatan dan kehebatan Allah yang membela mereka, yang telah membuat perkara dahsyat bagi kehidupan mereka. Buktinya adalah ketika kepala penjara yang juga telah terprovokasi dan karenanya memenjarakan mereka itu hendak membunuh diri, tetapi Paulus menegurnya bahwa jangan dia melakukan itu karena mereka masih ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini beberapa hal perlu harus kita ingat dengan baik. Pertama, kalau kita mau mendapatkan berkat, jangan pernah kita mengikuti perilaku hidup para pembesar di Filipi yang meminta kekayaan itu melalui roh tenung. Kita tidak boleh mengikuti cara duniawi yang demikian. Hal yang kedua, jangan pernah kita terbiasa untuk diprovokasi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Sebab kalau kita hidup sebagai orang-orang yang mudah diprovokasi, kita bisa ikut brutal dan kita bisa mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang tak bersalah di antara kita. Bahkan juga bisa mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Karena itu, jauhkan sikap hidup yang mudah terprovokasi, mudah terpancing, mudah dihasut oleh orang lain. Belajarlah untuk hidup bertanggung jawab dan menyelidiki setiap keadaan, setiap persoalan dengan teliti, dengan baik, dan terutama meminta hikmat dari Tuhan supaya kita diberi kelengkapan hikmat untuk bisa dapat menangani berbagai permasalahan dalam kehidupan kita dengan lebih bijaksana. Hal yang ketiga, bahwa terbiasalah dengan membawa pergumulan dan berbagai tantangan yang kita hadapi di hadirat Bapa. Kita belajar dari Paulus dan Silas dalam bacaan ini. Mereka tidak membawa permasalahan hidup mereka, sekalipun kasus yang mereka hadapi itu tidak prosedural sesuai dengan aturan yang berlaku pada waktu itu. Tapi Paulus dan Silas tahu bahwa mereka tidak mungkin mencari keadilan di antara manusia, sebab sesama manusia itu telah terprovokasi dan mereka sudah berpikir yang tidak lagi sehat dan telah mendatangkan derita atas kehidupan mereka. Dan mereka tahu hanya ada satu jalan yang sehat dan yang terbaik, yang olehnya mereka harus datang dan meminta bantuan, adalah kepada Tuhan. Dan kita bisa perhatikan, hasilnya adalah sangat dahsyat dan luar biasa, di mana mereka karena minta pertolongan dari Tuhan, maka jawaban Tuhan itu adalah tidak mendatangkan penderitaan bagi orang yang telah menyengsarakan kehidupan mereka. Di antaranya adalah kepala penjara di Filipi. Juga dengan gempa yang terjadi tidak mengorbankan diri mereka, tapi justru mereka dibebaskan. Dan kelebaran kerajaan Allah terus mereka nyatakan melalui kesaksian yang mereka wartakan kepada kepala penjara. Dengan demikian seisi rumah mereka terselamatkan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah di saat kita menemui penderitaan dan tantangan dalam hidup ini, jangan kita pernah mencari jalan untuk mendatangkan penderitaan atau membalas kejahatan dan kejahatan, tapi mintalah keadilan Tuhan. Tuhan dalam kedaulatannya pasti akan menjawab kita seturut dengan waktu dan kedaulatannya bagi hidup kita sekalian. Dan jawaban Tuhan itu selalu mendatangkan suasana yang menyelamatkan kehidupan kita. Kiranya kita tidak seperti orang-orang yang mudah terprovokasi, tapi kita akan terus mencari hadirat Allah untuk membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Tapi malam ini hamba mau berdoa untuk semua orang-orang yang tengah bergumul dengan penderitaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, tiliklah umat-Mu, dan kalau Bapa berkenan, beri bagi mereka pemulihan. Juga umat-Mu yang dalam keadaan berbagai kesusahan lainnya, ya Bapa, tiliklah umat-Mu dan tolonglah umat-Mu supaya mereka boleh dibebaskan dari berbagai kesulitan dan kesusahan hidup ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba juga berdoa untuk seluruh kesiapan dari para pendeta dan juga majelis jemaat yang akan mengangkat pelayanan di kebaktian utama besok. Hamba minta urapan Tuhan itu turun ke atas para pelaku pelayanan, supaya mereka dapat mengambil pelayanan besok dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Juga seluruh jemaat Tuhan, hamba berdoa mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk ambil bagian dalam ibadah bersama. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Dan ingat, besok ambil bagian dalam ibadah utama di gereja. Tuhan menanti umat Tuhan sekalian. Salam.